Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ira Yulita SSI, MSI selaku Coach, dan Ibu Ainal Mardiah SSD MKM selaku Mentor. Perkenalkan, nama saya Armayani AMD PAN, peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 8 Kelompok 2 Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaporan Stok Obat secara Digital di Depo Farmasi Rawat Inap RSUD Datuberu Takengon. Latar belakang. Pelayanan publik yang dilakukan ASN di bidang kesehatan mendapat sorotan publik, terutama tentang kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan. Banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya dan turunnya kesadaran dan kepedulian ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesehatan bermutu, di mana asisten apoteker terampil sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Kurang optimalnya pelaporan stok obat yang masih manual dan kekurangan lainnya, sehingga perlunya perhatian khusus terhadap pendataan ulang stok obat di depo farmasi rawat inap agar semua obat yang ada di sama jumlah fisik yang ada dan yang ada di laporan maupun di kartu stok. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya yang pertama, mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai peserta latsar yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak di administrasi kerja masing-masing. 2. Mampu memahami manajemen ASN dan smart ASN serta mengimplementasikannya dalam pelaksanaan di instansi kerja. Manfaat aktualisasi. 1. Memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai asisten apoteker di depo farmasi rawat inap RSUD Datuberu Takengon. 2. Membantu meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan membantu mewujudkan visi misi RSUD Datuberu Takengon. Profil instansi, visi dan misi organisasi. Visi, terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Datuberu Kabupaten Aceh Tengah sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Misi 1. Mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. 4. Meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi RS. 5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit. 6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Profil instansi. Tugas asisten apoteker. Menerima perbekalan farmasi, memeriksa perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi, menerima resep, menyelesaikan persyaratan administrasi resep, menghitung harga obat, menyiapkan obat sesuai permintaan resep, membuat etiket sesuai permintaan resep, mengemas perbekalan farmasi per pasien, menyiapkan kebutuhan obat untuk tiap kali pemakaian, membuat rincian pemakaian obat, mendistribusikan perbekalan farmasi, menyusun laporan stok opnim, mengontrol dan menyerahkan perbekalan farmasi yang rusak dan mendekati expired date ke unit logistik, menjadi anggota organisasi profesi dan mengikuti seminar dan pelatihan sebagai penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Penerapan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, membuat laporan obat yang ada di depo farmasi rawat inap secara digital, akuntabel, membuat daftar nama obat yang ada di depo farmasi rawat inap, kompeten, mengisi kartu stok setiap hari, harmonis, menghargai setiap masukan yang diberikan rekan kerja saat melakukan kegiatan, loyal, bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas sesuai tupoksi, adaptif,
Terus berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri. Kolaboratif, membangun kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Identifikasi isu. Yang pertama, kurang optimalnya penyimpanan obat dengan penanganan lasa look alike soon alike pada depo rawat inap. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalan ASN dalam penandaan lasa pada obat dan sediaan farmasi lainnya. Obat lasa, look alike sound alike adalah obat yang tampak kelihatannya mirip, baik nama obat, rupa, atau bentuk obat, yang dalam pengucapan nama atau obat mirip. Dampak yang terjadi dari isu ini adalah terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap pasien. Adapun pihak yang terdampak adalah pasien dan petugas. Isu yang kedua yaitu kurang optimalnya pemberian informasi obat pada penggunaan antibiotik oral pada pasien PBJ atau pasien berobat jalan. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalan ASN dalam pemberian informasi tentang penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu terjadi resistensi atau kondisi di mana obat antibiotik tidak ampuh lagi untuk membunuh bakteri, di mana kuman menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut, sehingga infeksi akan semakin sulit diobati. Dampaknya, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, misalnya tidak menghabiskan antibiotik, juga bisa menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu terjadinya resistensi antibiotik. Pihak yang terdapat dalam isu ini adalah pasien. Isu yang ketiga itu kurang optimalnya pelaporan stok obat pada depo farmasi rawat inap. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalan ASN dalam pencatatan dan pelaporan stok obat. Pelaporan stok obat di depo farmasi rawat inap masih dilakukan dengan cara manual, di mana obat masuk, obat keluar, dan sisa stok obat masih dicatat manual, sehingga pada saat pelaporan sering selisih jumlah stok obat dikarenakan kurang telitinya pada saat mengisi kartu stok. Dampak yang terjadi dari isu ini adalah terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian kartu stok obat dan jumlah visi obat. Pihak yang terdampak dari isu ini adalah petugas dan instansi. Analisis isu. Di sini saya menggunakan analisis isu dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Di mana isu prioritas yang diambil adalah kurang optimalnya pelaporan stok obat di depo farmasi rawat inap. Dari hasil yang didapat dengan menggunakan teknik analisis USG pada isu prioritas, ini dianalisis kembali dengan menggunakan metode analisis fishbone agar mendapatkan penyebab-penyebab yang perlu diintervensi dengan melakukan kegiatan ataupun inovasi. Yaitu di sini ada fishbone-nya, main, method, material, dan melu. Main, kurangnya kedisiplinan pegawai dalam mencatat, kurangnya jumlah SDM, kurangnya sosialisasi tentang pengisian kartu stok. Material, belum tersedianya pelaporan stok obat secara digital. Melu, pembuatan laporan obat secara manual membutuhkan waktu yang lama. Dampak isu dari isu prioritas adalah lambatnya pengumpulan laporan bulanan dari depo farmasi rawat inap ke instansi farmasi. Seringnya terjadi selisih antara stok obat di kartu stok dan jumlah fisik. Tidak dapat mengetahui jumlah real stok obat yang ada di depo farmasi rawat inap. Gagasan kreatif. Dari ketiga gagasan yang tadi, saya mengambil gagasan kreatif yaitu optimalisasi pelaporan stok obat secara digital di depo farmasi rawat inap RSUD Datu Guru Takengon. Rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama adalah pembentukan tim untuk mengisi kartu stok. Tahapannya, meminta izin secara lisan kepada atasan atau koordinator sebagai penanggung jawab ruangan. 2. Membagi rata kartu stok kepada semua petugas di depo farmasi rawat inap. 3. Membuat daftar nama obat yang ada di depo farmasi rawat inap. Outputnya, terlaksana pertemuan dengan atasan. 2. Kartu stok akan terisi lebih cepat jika dikerjakan bersama-sama. 3.
Daftar nama obat berdasarkan abjad lebih memudahkan dalam mencari nama obat. Kontribusi terhadap visi dan misi instansi, kegiatan ini sejalan dengan misi RSUD Datu Beru, yaitu meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai komitmen. Nilai berakhlak yang terdapat dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua adalah menerapkan SOP agar kedisiplinan petugas meningkat terkait pengisian kartu stok. Tahapan kegiatannya adalah 1. Menghitung jumlah PC obat setiap hari oleh petugas depo farmasi rawat inap. 2. Mengambil data amplahan obat yang masuk dari gudang farmasi ke depo rawat inap. 3. Melakukan stok opnim semua jenis sediaan obat. Outputnya, mendapatkan data stok obat dan mengetahui pengeluaran perharinya. 2. Data obat yang masuk dari gudang farmasi ke depo farmasi rawat inap masih berupa kertas amplahan obat yang masih manual. 3. Mendapatkan data real tentang jumlah stok obat yang tersedia di depo farmasi rawat inap. Kontribusi terhadap visi dan misi instansi kegiatan ini sejalan dengan misi RSUD Datu Beru, yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Nilai berakhlak yang terkandung dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Kegiatan yang ketiga adalah membuat atau merancang laporan bulanan dengan sistem digitalisasi dengan menggunakan Google Sheet. Tahapan kegiatannya adalah mempersiapkan materi tentang Google Sheet dan cara penggunaannya. Menggunakan format pelaporan secara digital. 3. Memastikan petugas memahami cara penggunaan dan pemanfaatan Google Sheet. Outputnya, print out materi dan tata cara pemakaian Google Sheet. 2. Laporan bulanan lebih rapi dan akurat dan tersimpan rapi di Google Sheet yang dapat diakses waktu-waktu bila diperlukan. 3. Mendampingi petugas dalam pengoperasian Google Sheet. Kontribusi terhadap visi dan misi kegiatan ini sejalan dengan misi RSUD Datu Beru, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai berakhlak yang terkandung dalam kegiatan ini adalah kompeten, akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi kesesuaian stok. Tahapannya adalah 1. Mengupdate pengisian kartu stok setiap hari oleh petugas depo farmasi rawat inap. 2. Mengevaluasi kesesuaian stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, dan sisa stok. 3. Membandingkan data dari selisih stok sebelum dan sesudah menggunakan sistem digitalisasi dengan Google Sheet. Outputnya, kartu stok terisi lengkap dan update setiap hari. Pemakaian stok obat di depo farmasi rawat inap lebih terkontrol. 3. Data awal yang masih manual dan data yang dibuat dengan sistem digital akan lebih akurat. Kontribusi terhadap visi dan misi instansi. Kegiatan ini sejalan dengan misi RSUD Datu Beru, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Nilai berakhlak yang terkandung dalam kegiatan ini adalah kompeten, akuntabel, dan adaptif. Waktu pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan dari 4 tahapan kegiatan itu akan dilakukan di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Tahapan pertama adalah akan diisi di bulan Mei, tahapan kedua di bulan Juni, tahapan ketiga di bulan Juli, dan tahapan keempat di bulan Agustus. Demikianlah hasil rancangan aktualisasi saya yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.